Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya, kali ini di podcast Ramadan, podcast apa adanya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu, salah seorang pemuda yang alhamdulillah beliau katanya memiliki masa lalu yang agak kelam, tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah mau menjadi pemuda yang gelem ngaji, pemuda yang mau memperbaiki diri. Kita langsung berkenalan saja dengan beliau dan kita tanya-tanya, kita sharing, kita mengulik apa saja yang selama ini beliau, kenapa beliau begini, kenapa beliau juga mau berubah baik lagi. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Andi nggih? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Salat tarawih lancar? Lancar. Beliau ini adalah salah satu pemuda yang mana beliau mempunyai atau pernah menjadi penikmat wanita malam. Betul. Beliau juga penikmat minuman keras, penikmat narkoba, dan mungkin penikmat yang lain-lain juga. Kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Mas Andi, coba mungkin panjenengan bisa menceritakan kenapa panjenengan awalnya bisa ikut ngaji, panjenengan dulunya seperti apa, panjenengan sebelum bertemu dengan saya, panjenengan memiliki kehidupan yang seperti apa? Monggo silakan. Ya waktu itu perpisahan sama istri gitu. Oh, berarti bercerai dengan istri nggih? Ya. Nggih. Lalu Ya itu akhirnya apa namanya itu mendalami kayak jajan gitu. jajan, Ya, nggih. Istilah jajan nggih. jajan perempuan, terus main narkoba, Minum-minuman. minum-minuman juga, apa namanya itu, pokoknya lama banget kalau main kayak gitu terus. Gitu ya. Ya, Berarti awalnya sampai terjerumus ke dunia itu karena perpisahan dengan istri perpisahan sama sampai. istri. Benar. Gimana? Kok bisa berpisah? Gimana Mas Andi? Apa sebabnya? Kenapa kok bisa sampai pisah begitu? Ya waktu itu punya feeling gitu. Iya. Waktu pulang kerja nggak pernah ada, waktu pulang kerja nggak pernah ada. Akhirnya punya feeling, akhirnya aku cuti di pabrik, aku ikutin gitu. Iya. Dan ternyata feeling aku bener. Apa itu feelingnya? Feelingnya dia selingkuh sama mantannya. Oh, korban perselingkuhan Ya, istri benar. berarti. Nggih. Oh, berarti korban perselingkuhan nggih? Ya bener. Coba bisa diceritakan gimana itu? Awal mulanya itu waktunya itu pas pulang kerja. Ya. Pulang kerja nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa waktu pulang kerja itu, nggak pernah ada di rumah gitu loh. Suaranya Ya, dikeraskan akhirnya gitu. punya feeling gitu di hati. Terus akhirnya ambil cuti di pabrik, baru 1 minggu itu akhirnya ya feeling juga bener ketahuan. Ya, Berarti langsung melihat secara langsung. secara langsung. Gimana itu? Ya di rumahnya mantan, gitu. Mantannya? Di rumahnya temennya. Oh, temennya. Nggih. Pas ngelihat itu gimana sampean reaksinya? Reaksinya ya gimana ya, yang agak menyesal juga gitu loh. Enggak, maksudnya marah kah, emosi? Mau marah gimana, itu udah terlanjur terjadi Gitu ya, ya. cuma ambil anak aja itu. Oh, itu pas bawa anak berarti. Ya. Nggih. Lantas dari situ jenengan keluar, kemudian apa namanya? Bagaimana? Apa sakit hati, melampiaskan dengan apa gitu mungkin? Kalau sakit hati sih emang sakit hati, akhirnya daripada dulu akhirnya ya jajan itu terus, Jajan. ya, main minuman keras gitu. Mungkin awalnya minum dulu dengan Ya, teman-teman, benar. kemudian jajan, nggih. Jajannya di mana, Mas? Di daerah Letes ini. Daerah Tretes aja apa di mana lagi mungkin? Enggak, di situ aja. Di situ. Daerah Letes aja. Sering Sering banget. banget itu seminggu berapa kali? Bukan 1 minggu, waktunya gajian gitu. Oh, waktunya gajian. Gajian jajan. Iya. Gajian jajan. Nggak pernah ada uang sama sekali, nggak pegang uang sama sekali. Berarti pegang gaji langsung dipakai buat foya-foya. Nah, Gimana itu foya-foyanya gimana itu Mas? Saya kok kepengen Mas. ya gitu guys, apa beli
perempuan yang harganya sekitar sekian, terus beli minuman. Berapa perempuan satu malam itu? Biasanya kalau aku habis gajian itu ganti 2. Satu malam 2 perempuan? Ya, benar. Kalau nggak salah itu satu perempuan 3 jam kalau nggak salah nih. Ya benar. Itu 6 jam itu. Harganya mungkin sekitaran dulu itu 500 Satu perempuan. 2 perempuan 1 juta. Bahwa uang gajiannya itu kira 3 juta. Uang gajian 3 juta, berarti sisa 2 juta berarti. Buat apa itu? Buat minuman. Oh, buat minuman, paket komplit ya. Ya. Minum narkoba mungkin nggih. Ya. Itu berjalan berapa lama sampean seperti itu? Hidup seperti itu? Mungkin 5 bulan atau 6 bulan gitu. 5 bulan 6 bulan. Bener-bener terjerumus gitu ya. Bener-bener fatal guys. Kepengen melupakan niatnya ya. Ya benar. Lalu apa yang sampean dapat ketika sampean jajan tadi itu? Ya nggak ada, aku cuma menyesal kalau udah ada acara kayak gitu, kembali pulangnya nggak ada uang sama sekali. Ya, Berarti uang untuk anak nggak ada nggih? ya benar nggak ada. Habis itu dok? Ya. Oh ya. Setiap gajian berangkat pulang susah lagi. Ya benar. Lalu apa enaknya mas? Nggak ada enaknya, cuma kepingin nyenengin hati itu aja. Kepingin nyenengin hati nggih. Ya. Berarti sifatnya sangat sementara sekali berarti Ya, nggih. Padahal sampean ke situ niatnya kepengen menghilangkan kesumpekan, tapi malah menambah mungkin. Menambah. Lalu setelah sampean menyesal, diulangi lagi gajian berikutnya. Ya pokoknya sampai 5 bulan itu. 5 bulan itu tuh. Lah ya, pertanyaan saya kan sampean kan setelah pulang dari situ menyesal. Tapi kok setiap gajian lagi diulangi lagi. Menyesal Ya, lagi kayak, diulangi lagi. apa ya namanya tuh? Nggak ada yang mendorong gitu loh akhirnya. Iya. Oh, Begitu lagi. begitu sumpek, ada uang langsung Ya, dibuat foya-foya. Berarti bisa dikatakan itu nikmat sementara Pak, mungkin Mas nggih? Ya. Nikmat sementara. Lalu apalagi mungkin sampean selain jajan, selain minum-minuman, perempuan mungkin ada yang lain, narkoba, atau mungkin jajannya nggak hanya ke perempuan mungkin? Oh, ya pernah juga. Pernah juga gue. Ya Allah, ya. Waktu mabuk full wis nggak sadar sama sekali. Itu sama waria. Waria, nggih. Tapi sebelumnya sampean nggak tahu kalau itu waria. Nggak pernah, nggak sadar total. Lalu begitu sadar gimana Mas? Itu ada rekamannya teman, aku ditunjukin teman. Oh, Iya. iya. Berarti ketika sampean melakukan itu direkam sama Ya temannya? benar. Sampean tahunya setelah melihat rekaman itu Ya, berarti? Masya Allah ya. Terus gimana reaksi sampean? malu guys. Malu aja? Ya malu misal gitu kok bisa sama lelaki gitu loh. Gitu ya. Berarti pas kejadian nggak tahu, bener-bener nggak tahu ya? Nggak tahu. Kayak ada rasa jijik gitu. Artinya jijik karena melakukan hubungan yang tidak sepantasnya Ya, lah benar. sesama jenis nggih, bukan jijik yang bagaimana. Itu berapa kali dengan Cuma 1 kali itu aja. 1 kali itu? Saya nggak ada uangnya cuma sekitaran 8.000 atau 10.000. Oh, karena nggak ada uang. Ya, nggak ada yang dilampiasin. Hasrat sudah tinggi, Ya, benar. nggih. Kemudian sudah terpengaruh alkohol, akhirnya begitu. Berarti biasanya kalau nggak ada uang, selain ke waria, ke apa lagi? Kalau sampean sudah kepingin lah istilahnya. Waktu itu kalau nggak ada uang biasanya pil. Ya, Pil aja. ya. Dampaknya apa? Efeknya apa ke sampean pil itu? Ya cuma diem linglung gitu aja tuh. Bahagia nggak setelah itu? Nggak ada. Nggak ada bahagia? Niat bahagia gitu. Atau mungkin apa ya? Mungkin sampean pacaran kemudian melakukan hubungan atau bagaimana? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau mungkin kalau zaman sekarang itu ada video call yang dengan perempuan-perempuan itu mungkin pernah mencoba kah? Ya kalau video call pernah. Apa namanya itu mas? VCX. VCX ya. Gimana VCX itu gimana mas? Saya kok belum pernah tahu itu. Ya telepon-teleponan sama cewek, dirayu-rayu, nunjukin tetenya, gitu, nunjukin. Dalam video call itu. Ya, Terus? nunjukin tetenya, terus aku disuruh bukain ya jenis kelamin aku. Iya gitu. iya. Terus setelah itu?
Ya disuruh sama-sama kayak ngeluarin gitu loh. Coba saya bayangkan. Berarti sampean dalam kondisi yang telanjang itu ya? Dan cuma telanjangnya di bawah aja. Oh, di bawah aja. Lalu sampean melakukan kayak onani gitu mungkin? Iya benar. Iya. Kalau gitu bayar nggak sampean? Nggak ada, cuma kenal terus rayu hampir dapat kayak 2 minggu. Mau? Omongannya buka, dia mau. Oh, berarti sampean punya keahlian merayu perempuan berarti ya? Sampai dalam video call saja sudah mau begitu nih. Ya cuma bikin nyenengnya hati aja Gus. Iya. Nggak ada niat kok pingin kembali ke nikah lagi, itu nggak ada. Belum ada keinginan nikah lagi waktu itu. Ya. Berarti kalau nggak ada uang ya VCE gitu berarti. Ya. Kalau ada uang jajan, nggak ada uang VCE. Oh, luar biasa. Setelah itu semua, jenengan apa yang membuat jenengan ini kepengen berubah? Kalau aku di hati aku ada niat berubah, kayak mau ngaji, Ya, mau sholat, betul. itu teringat sama anak. Teringat anak, ya. Ya. Sampai melihat anak sudah tumbuh Tumbuh dewasa. Sekarang usia berapa anaknya? 12 tahun. 12 tahun. Waktu ditinggal ibunya usia berapa itu? Mungkin merangkang itu umur berapa? Nggak tahu. Penangkang itu umur berapa ya? Umur 2-3 tahun mungkin? Ya, Iya. Selama itu akhirnya melihat anak tumbuh dewasa, tumbuh besar sampean. ya, di pikiran kayak masa aku kayak gini terus. Betul. Mau jadi contoh, jadi ayah, sekaligus jadi ibu. Subhanallah, gitu. subhanallah. Luar biasa. Jadi kepengen anak itu bangga mungkin dengan ayahnya nggih. Akhirnya sampean mau berubah. Langkah awal apa jenengan ketika melakukan perubahan itu? Ya, aku suruh kayak ikut sholat ke musola, aku seret gitu. Sampean sudah mulai sholat lagi, Ya, aktif lagi nggih. Sholat gitu. Sebelumnya gimana sholatnya? Sebelumnya agak berantakan. Berantakan Cuma sholatnya. Sholat maghrib aja, isya gitu aja. Maghrib dan isya aja. Ya. Yang lain los semua. Los. Los, iya. Berarti puasanya gimana tahun-tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya puasa nggak pernah sama sekali. Nol ya? Nol. Kosong ya. Tapi setelah jenengan ngaji, Ya. kalau nggak salah jenengan ketemu dengan saya lagi itu puasa tahun Puasa kemarin. kemarin, Oke. ya, benar. Jenengan sudah mulai ikut ngaji, ikut sholat taraweh. Sampai saat ini sudah lancar Ya, nggih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan apa Mas? Atau mungkin kepada pemirsa semuanya supaya ada hikmah yang diambil dari kisah sampean ini. Karena kita nggak ngomongin aib, enggak ya? Ya benar. Kita sharing supaya ada manfaatnya lah apa yang kita obrolkan ini. Ya, pesan dari aku, janganlah sampai kelakuan atau sifat-sifatnya kayak aku yang bikin itu hilang ingatan, nggak sadar juga, terus melakukan hal-hal yang sangat di luar akal atau fatal gitu. Cuma inginnya itu Kesenangan sesaat. berubahlah gitu, Iya, biar aku sampai kayak aku gitu. Iya. Jangan hanya mementingkan kesenangan sesaat mungkin Mas G. Ya, Karena semuanya itu ternyata menipu. Hasilnya dari sampean seperti itu apa Mas kira-kira? maksudnya hasilnya apa gitu? Hasil sampean jajan, hasil sampean minum, hasil sampean ngobat dan sebagainya. Nggak ada Gus. Nggak ada. Nggak ada. Cuma Semakin menyesal. semakin terus menyesal. ya, kehidupan buruk. Kacau nggih. Kacau. Terus setelah sampean berubah, setelah sampean mulai ngaji, mulai sholat dan lancar taraweh, Ya lancar jujur ya, puasa. ada simpanan uang buat anak. Alhamdulillah. Ya, banyak barokahnya lah. Pekerjaan menjadi lancar. Ya, Yang kemarin nggak punya uang sekarang bisa punya celengan. Semua demi anak Mas Ya, G. benar, Gus. Alhamdulillah luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Mas Andi tadi sangat luar biasa supaya panjenengan semuanya dimanapun berada jangan pernah mencontoh apa yang beliau lakukan. Mungkin yang beliau lakukan itu untuk menyenangkan sesaat Mas G. Ketika kita sumpek, kita susah, kita cari pelampiasan. Tapi sebenarnya yang beliau lakukan main perempuan, minum minuman, main narkoba itu malah menjerumuskan, malah menjatuhkan, malah membuat semakin terpuruk. Betul Mas G? Betul. Alhamdulillah beliau sekarang sudah mau ngaji, mau ikut pemuda gelar ngaji. Beliau sudah punya celengan, sudah bisa belikan
barang-barang buat anak Mas nggih. Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan untuk lebaran tahun ini anak bisa Amin amin ya. pakai baju baru, semuanya baru, dan tentu mendapatkan ibu yang baru untuk anaknya ini. Amin, amin. Segera dicarikan ibu yang baru. Amin amin. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita alami, apapun yang sesakit apapun yang kita alami, separah apapun yang kita alami, jangan pernah mengambil jalan pintas untuk mengambil kesenangan sesaat, karena itu semua adalah tipu dayanya setan. Percayalah, seperti yang dialami oleh Mas Andi ini tidak akan ada manfaatnya. Sampean minum, sampean ngobat, sampean main perempuan, tidak ada manfaatnya sama sekali, malah hanya menambah memperburuk keadaan. Yang penting sekarang kita mau berubah menjadi lebih baik lagi, gelem ngaji, gelem memperbaiki diri. Mudah-mudahan bisa istiqomah Mas nggih. Amin amin. Kita dan juga teman-teman yang lain, kita bisa, siapapun Anda dimanapun berada, jangan pernah minder. Oh saya malu, saya karena saya buruk, saya jelek, jangan. Kita semuanya sama. Sama-sama mau belajar, sama-sama mau berubah, sama-sama mau ngaji. Mudah-mudahan Mas Andi nanti segera mendapatkan jodoh Mas. Amin amin. Habis lebaran ini harus ketemu jodohnya Mas. Amin amin. Sama tahun kemarin janji ke saya lebaran tahun kemarin. Kok sampai lebaran ini sudah nggak ketemu? Ya, Masih belum ketemu. Mudah-mudahan segera ketemunya nggih. Ya, amin, amin. Dan kita bisa bertemu lagi, kita bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Ya amin. Mungkin itu dulu podcast kita kali ini, sangat sederhana, mohon maaf. Ini mic-nya cuma satu buat berdua, bangkunya juga apa adanya. Kemudian tadi juga sempat jatuh juga ini. Mudah-mudahan barangkali ada yang mau terketuk hatinya untuk bantu, monggo sampean berikan meja, sampean kasih mic, silakan. Kita semua terbuka. Dan tentu dimanapun Anda berada, jangan pernah minder, jangan pernah malu untuk ngaji. Ngaji sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.